Selamat siang Bapak-Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat semuanya. Oke. Perkenalkan nama saya Indra Nyux ya. Jadi mungkin sebelum membahas ke marketing plan, mungkin saya di sini pengen menyampaikan dulu apa sih bedanya Bima dengan yang lain. Ya. Tadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah acung jari ya, yang sudah ikut 2 kali bisnis network marketing. Oh banyak. Kalau yang belum pernah ada nggak? Yang belum pernah sama sekali? Oh pelaku semua ya. Oke, jadi nyantai ya. Mungkin hari ini izinkan saya untuk membuka satu paradigma. Bedanya Bima dengan yang lain apa sih ya? Karena gini, pada saat kita bicara tentang bisnis network marketing atau bilang orang MLM ya, orang biasanya sudah trauma, udah enek, ya, udah males dengernya. Bener nggak? Kenapa? Selalu bilangnya, MLM mah gitu-gitu aja nggak ada bedanya. Betul ya? Tetapi hari ini kita bisa bilang Bima sangat berbeda dan Bima berbeda ya. Oke, mungkin untung saya bawa ini nih disakuin. Ini ada ya? Lebih tebal. Oke. Oke, teman-teman semua. Jadi apa sih bedanya Bima dengan yang lain? Oke, hari ini kita bisa bilang Bima berbeda dengan bisnis perusahaan multilevel yang lain. Ya, bedanya apa sih? Nah, jadi saya mungkin di sini akan membagikan secara singkat 2 paradigma. Oke ya. Yang pertama, ya. 99% bisnis MLM yang ada di dunia polanya selalu sama, tidak pernah berubah. Oke. Bapak Ibu bisa ingat-ingat MLM dari Amerika, dari Malaysia, dari Cina, dari Indonesia dan sebagainya. 99% polanya selalu sama. Polanya seperti apa? Oke, Bapak Ibu kalau bergabung di perusahaan kita Bu, anggaplah perusahaan namanya PT-nya PTX ya, di PTX nih. Oke, Bapak Ibu bergabung di perusahaan PTX, Bapak Ibu berjalanlah dari Bandung sampai Surabaya. Oke, kalau Bapak Ibu bisa sampai Surabaya, Bapak Ibu akan terima mobil, akan menerima sebuah mobil yang mewah. Pertanyaannya, banyak nggak orang yang bergabung? Banyak yang bergabung. Pertanyaan kedua, berapa banyak orang yang bisa sampai ke Surabaya? Kayak secara data ya, orang-orang yang bisa sukses di dunia network marketing itu hanya 3%. Hanya 3%. 3% ini adalah orang-orang yang memang berani bayar harga dan memang DNA-nya DNA pemenang. Nyampe 3% ini. Pertanyaannya, 97%-nya kemana? Oke, muntaber, mundur tanpa berita, hipertensi, betul ya? Hilang pergi tanpa permisi. Oke, nah PT Bima perintahnya sama. Ya sekarang Bapak Ibu biasanya berjalan dengan perusahaan X, sekarang berjalanlah bersama Bima. Berjalan bersama Bima, sama perintahnya, Bapak Ibu berjalanlah dari Bandung sampai Surabaya, akan terima sebuah mobil juga. Tetapi perbedaannya, setiap kali kita melangkah 5 km, Bapak Ibu dapat 1 juta. Berjalan lagi 5 km, dapat 1 juta. Setiap 5 km Bapak Ibu berjalan, Bapak Ibu dapat 1 juta. Nah, dengan konsep seperti ini akan membuat probabilitas orang untuk sampai ke Surabaya jauh lebih besar. Kenapa? Karena kita nggak bisa munafik, di dunia network marketing kita butuh yang namanya peluru. Kita butuh namanya operasional. Pada saat Bapak Ibu jalan 5 kilo dapat 1 juta, kira-kira kuat nggak? Dapat 1 juta, semangat kan? Jalan lagi 5 kilo, jalan lagi 5 kilo, jalan lagi 5 kilo. Nah otomatis orang-orang yang bisa sampai Surabaya ini jauh lebih besar probabilitasnya, rasionya. Mungkin nggak 100%? Nggak mungkin Bu, nggak mungkin kalau 100%. Kalau sampai 100%, gawat, gawat, kacau dunia ini. Kenapa? Ibu sekarang kalau mau isi bensin, bisa nggak? Nggak bisa. Mana tukang pom bensinnya? Lagi presentasi, nggak mungkin kan? Ke Alfamart, contoh misalkan, nggak ada kasirnya lagi presentasi, nggak mungkin ya. Tetapi ini akan membuat probabilitas untuk orang-orang bisa sampai Surabaya jauh lebih besar. Paham ya? Oke. Yang kedua, di sini aja ya. Kelihatan ya kalau saya di bawah? Oke.
Di sini adalah jalan menuju sukses. Jalan menuju sukses selalu menanjak. Di ujung jalan sini, di ujung puncak sini, ada puncak sukses. Yang orang bilang, anggaplah ada uang miliar. Ada uang miliaran di sini. Oke? Semua perusahaan multi level marketing yang ada di dunia, yang saya perhatikan, semuanya berbicara tentang ini. Betul? Bapak Ibu gabung di perusahaan kita, Bu. Nanti 3 tahun Bapak Ibu bisa dapat ratusan juta per bulan. Bisa dapat mobil Mercy, BMW, Pajero, pesawat terbang, kapal pesiar, bener nggak? Semua berbicara tentang ini. Pertanyaan saya, ini ada nggak? Ada. Ini ada. Memang betul ini ada. Tetapi ingat, ini ada, tetapi ini hanya sebuah potensi saja. Oke, hanya sebuah potensi. Kalau netizen ya, netizen namanya juga netizen ya. Netizen kadang-kadang kan mulutnya jahat, bener nggak? Wah, MLM mah iming-iming, betul nggak? Iming-iming masa dapat mobil gini-gini. Ya, betul. Jadi ini ada, tapi ini hanya sebuah potensi. Ya, oke? Sepertinya ya perusahaan-perusahaan lain tuh lupa. Oke? Ada yang namanya realita, Bu, di sini. Oke, ada kenyataannya. Kenyataannya apa? Kenyataannya ada sebuah batu besar. Batu ini harus didorong dulu ke sini, baru dapat miliaran. Betul? Pertanyaannya, yang dorong batunya siapa? Kalau kita bicara tentang bisnis network marketing, batu ini harus didorong oleh apa? MLM itu bicara tentang aset manusia, betul nggak? Berarti batu ini harus didorong oleh orang-orang. Didorong oleh orang-orang yang banyak, dilakukan bersama-sama secara konsisten terus menerus. Baru batu ini bisa berjalan. Ada problem lagi. Ada masalah kedua. Masalahnya apa? Batunya ternyata terlalu berat, Bu. 100 ton. Udah banyak kan, ternyata batunya berat. Nah, sekarang saya mau flashback lah teman-teman ya. Apa yang membuat batu ini berat ya? Yang pertama, ingat-ingat nih, Ibu sekarang udah dikecimpung di dunia persilatan kan semuanya ya, nggak ada yang orang baru kan? Oke. Yang pertama, masih banyak perusahaan multi level marketing atau network marketing yang mewajibkan membernya untuk selalu renewal setiap tahun, perpanjang anggota setiap tahun. Kalau nggak diperpanjang apa yang terjadi? Hangus akunnya, betul? Ingat-ingat ya, betul nggak kata saya ya. Yang kedua, masih banyak perusahaan multi level yang mewajibkan membernya untuk selalu tutup poin setiap bulan. Kalau nggak tutup poin apa yang terjadi? Bonusnya habis, hangus bulan itu, betul nggak? Itu akan membuat dilema, apalagi buat orang-orang awam yang baru gabung di dunia network marketing. Contohlah, anggaplah ibu-ibu ya, ibu-ibu arisan ya. Ibu-ibu arisan ini ikut MLM ya. Bonus si ibu-ibu ini 300.000. Oke. Ternyata tutup poin 1 juta, harus belanja 1 juta. Bingung nih si ibu nih. Saya bonusnya 300.000, harus belanja 1 juta. Nggak mau, kata si ibu. Kalau nggak mau berarti hangus. Ya udah biarin hangus. Mikir lagi si ibu-ibu ini. Sebentar dulu. Ini kan keringatnya saya, kata si ibu-ibu itu. Tapi kalau saya nggak tutup poin, hangus. Yang terjadi apa biasanya, sok? Ingat-ingat. Dibisikin sama setan. Setannya siapa? Upline. Ya, betul ya. Kadang-kadang upline bisa jadi setan, bisa jadi malaikat. Betul? Nah, sekarang ibu didatengin sama upline. Ibu, tutup poin atuh, Bu. Ya, ibu Sundanya kelihatan banget ya. Ibu tutup poin, Bu. Kenapa? Nggak akan rugi, Bu. Kan ibu dapat produk. Bener nggak? Pasti diomonginnya gitu. Nggak rugi, Bu, dapat produk. Ingat, Bu, nurut sama dengan sukses. Nah, katanya gitu kan. Akhirnya yang ibu lakuin apa? Ibu tutup poin. Setiap bulan belanja. Oke? Yang terjadi apa? Di rumah produknya numpuk. Produknya di rumah numpuk. Pada saat produknya di rumah numpuk, mau expired nih. Yang dilakuin apa?
Dijual murah, banting-banting harga, cutting price. Betul nggak? Betul. Oke, yang ketiga, yang membuat batu ini berat lagi apa aja? Ya, banyak perusahaan multi level yang menganut sistem dari kaum Prindavan, kaum India. Ya, kalau kita kan negara Konoha katanya ya. Oke, kalau India kan Prindavan, benar? Masih banyak perusahaan MLM ini yang masih ada kastanya. Kastanya apa aja? Bu, kalau bergabung di perusahaan kita, Bu, kalau ibu gabungnya silver, betul nggak? Income bapak ibu bisa 1,5 juta per hari, Bu. Betul? Makanya tapi kalau ibu mah mukanya bukan silver, ibu potensinya luar biasa. Jangan gabung silver, Bu, gabungnya gold. Bener nggak? Udah gitu apa lagi? Platinum. Apa lagi? Diamond dan sebagainya. Betul nggak? Betul ya? Kita di Bima nggak mau lagi pakai seperti ini. Oke? Bima akan mengembalikan kaidah network marketing yang baik dengan modal kecil, income besar dan unlimited. Oke? Kita jangan mau income ibu, omsetnya ibu 100 miliar per bulan, dibayar hanya misalkan 3 juta per hari, mau nggak? Nggak mau, saya juga nggak mau. Kita harus eksplor potensi kita, betul nggak? Oke, yang keempat, masih banyak perusahaan MLM itu yang syaratnya banyak. Udah syaratnya banyak, pusing buat duplikasinya. Biasanya ada PV, betul? Ada BV, ada set volume, bener nggak? Kalau ada ini PV, BV, set volume, kadang-kadang kita nggak tahu bonus kita berapa sih nanti. Yang penting kerjain aja lah, tapi bonusnya berapa nggak tahu. Bener nggak? Biasa kayak gitu kan. Udah gitu biaya adminnya, pada saat ibu narik bonus biaya adminnya 10%. Bener nggak? Sok inget-inget sampai 20%, ada yang kayak gitu. Jadi kalau bonusnya ibu 10 juta, biaya adminnya berapa? 2 juta. Padahal saya lihat antar bank aja paling maksimal berapa? 10.000. Bener nggak? Belum lagi juga udah potongan admin 20% atau 10%, dipotong lagi auto maintenance. Bener nggak? Dipaksa untuk belanja produk. Betul? Oke, ingat-ingat ya, bener nggak yang saya omongin? Boleh ada, oh ya ini. Ya, oke. Nah, tetapi yang membuat batu ini paling berat apa sih? Ini juga udah mulai berat nih batunya, ya. Nah, dalam bisnis kita nggak perlu debat kusir lah. Dalam bisnis itu sederhana, bisnis mah sederhananya apa? Bisnis itu sederhana. Dengan omset yang sama, berapa kita dibayar? Dengan omset yang sama, dengan pola yang sama, waktunya sama, you dapat berapa, saya dapat berapa. Betul nggak? Fair dong. Oke, sekarang kita mau apple to apple nih sama Bima. Oke, Bima Lefuser nilai bergabungnya berapa? 3 juta. Oke. Berarti kita harus apple to apple dengan perusahaan yang kurang lebihnya modalnya sama. Kalau kita bandingin BMW sama Mercy, betul nggak? Sama mobil Audi lah. Jangan BMW sama angkot ya, jangan. Ya. Oke. Sekarang di perusahaan lain, anggaplah modalnya kurang lebih 3 juta. Sama-sama dengan kita modalnya kurang lebih 3 juta. Oke. Bonus pasangan yang biasanya didapat, yang diberikan, biasanya kurang lebihnya adalah 150.000. Oke, anggaplah kita gedein. Anggaplah rata-rata 150.000 ya. Kita tidak bicara bonus sponsor, betul? Karena bonus sponsor adalah bonus aktif income. Oke, kita masih jadi cicak. Betul nggak? Ibu perhatiin cicak di dinding. Dari cicak itu kecil sampai dia besar, sampai dia mati, selalu nangkepin nyamuk. Betul nggak? Tapi kan kita mau jadi laba-laba, betul? Oke, nah sekarang kita lihat ya. Di sini aja ya. Ini kalau saya nulis ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Di perusahaan lain, kalau untuk mendapatkan income, nggak usah gede-gede ya. 1,5 juta aja. Ya. Untuk mendapatkan income berapa? 1,5 juta. Bapak Ibu harus bangun tim berapa kiri, berapa kanan? 10 kiri, 10 kanan. Betul nggak? Dapat nih 10 pasang kan? 10 kali berapa?
150.000. Berapa? 1,5 juta. Udah seneng mereka, seneng. Wih, aku bonusnya 1,5 juta loh, segala macam. Kita mulai sadarin. Sadarkannya gimana? Kasih tahu. Jeng, kan biasa gitu ya ibu-ibu ya. Jeng. Tahu nggak omsetnya berapa? Hitungin. 10 kiri 10 kanan, berarti totalnya 20 orang ya. 20 kali modalnya 3 juta berapa? 60 juta. Dengan omset 60 juta, Bapak Ibu hanya dibayar berapa? 1,5 juta. Inilah yang terjadi dari seluruh perusahaan MLM di seluruh dunia. Polanya seperti ini. Oke? Nah sekarang untuk mendapatkan income nggak usah gede-gede lah kita ngomong ya. 15 juta aja. Di Bima mah kecil 15 juta. Berarti omsetnya harus berapa? Coba hitung. Kalau kita 1,5 juta, omsetnya 60 juta. Kalau kita dapat bonusnya 15 juta, omsetnya harus berapa? 600 juta. Dengan omset 600 juta, Bapak Ibu baru dibayar berapa? 15 juta. Inilah yang terjadi hari ini. Di seluruh dunia polanya seperti ini. Nah, makanya dengan pola yang seperti ini, orang-orang tadi yang lagi dorong batu ini, ya, udah batunya berat, ininya berat, akhirnya apa? Satu-satu mundur. Protol, bener, bahasa baru ya, protol. Nih, satu-satu apa? Mundur, nggak kuat MLM susah lah, gini susah segala macam. Nah, orang-orang inilah 97% yang ini, Bu. Oke? Paham? Nah, sekarang Bima ini melihat ini fenomena yang terjadi hari ini. Maka Bima harus melakukan satu terobosan. Di mana terobosan itu memang ada konsekuensinya buat Bima. Bima harus ambil untung yang kecil sekali untuk ngedobrak semua sistem yang ada. Maka Bima menciptakan sistem, Anda bergabung di PT Bima, terjadi satu kiri satu kanan, dibayar berapa? 1 juta. Oke? Nah, dengan hal ini saya percaya, karena saya pun pernah ngalamin, Bu. Saya bergelut di dunia MLM pertama kali itu tahun 2002. Jadi berapa tahun nih sekarang? 23 tahun. Tapi masih muda lah ya. Oke ya. Oke. Nah, jadi pada saat saya jalankan dulu, pada saat saya bantu teman, jalanin satu kiri satu kanan dapat 100.000. Pulang ke rumah, percaya Bu, percaya sama saya. Nggak ada uangnya. Bener nggak? Habis. Buat apa aja? Buat operasional, bener? Belum neraktir, buat rokok, buat traktir orang. Mending kalau di sini. Kalau di Bandung, di Jakarta, kadang-kadang bete. Ketemu di mana? Di kafe. Satu cangkir 60.000 kopi. Di sana gitu, apalagi di Jakarta. Makanya kalau di Jakarta, kalau di Jakarta lumayan itu kan. Nah, makanya Bima melihat ini. Dengan adanya satu kiri satu kanan dapat 1 juta, Bapak Ibu akan nyaman. Dapat 1 juta nih, ya kan? Setengahnya bisa buat operasional, setengahnya bisa buat orang di rumah. Jangan setiap kali, kadang-kadang ini bapak-bapak ya, bilang sama istrinya, Beb, kan biasa gitu ya, yang, Beb, aku mau gabung nih MLM. Kemarin kan udah gabung yang itu. Enggak, kalau ini mah bagus. Nanti 1 tahun kita berubah hidupnya. Bener nggak? Kasih kesempatan saya, pinjam uang istri untuk gabung. Betul? Yang terjadi 1 tahun kemudian apa? Bener. Dia apa? Berubah MLM-nya. Ganti lagi. Betul nggak? Nah, tapi dengan adanya pola ini akan membuat nyaman. Contoh, yang tadi ibu-ibu arisan tadi, satu kiri satu kanan dapat 1 juta. Kira-kira semangat nggak Bu? Ibu dapat 1 juta. Semangat. Akhirnya apa yang terjadi kalau semangat? Cerita lagi kan sama teman. Teman juga dapat 1 juta lagi. Semangat nggak? Semangat lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Lama-lama orang-orang mendorong batunya bersama-sama secara konsisten terus menerus. Dan bebannya pun ini di Bima itu dikurangin. Yang tadinya 100 ton jadi 1 ton lah. Akhirnya apa? Batunya baru bisa berjalan. Ini konsepnya. Jadi hari ini di PT Bima Life Future kita tidak lagi berbicara tentang potensi. Oke?
kita bereskan dulu realitanya, baru kita bicara tentang potensi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat semuanya.